Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa hadir bersama untuk mengikuti pengajian pada malam ini yang insya Allah akan membahas di sekitar tentang taharah sebagaimana yang diamanahkan. Mari kita bersalawat atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima dan menyampaikan Islam kepada umatnya, yang telah menegakkan dan memperjuangkan Islam, akhirnya memenangkan dan menjayakan Islam ini, yang kemudian beliau mewariskan Islam ini kepada kita semua dengan ajarannya yang sangat sempurna, tidak menyisakan perkara-perkara yang kecil, apalagi masalah-masalah kehidupan kita yang besar. Kita yakini bahwa agama kita ini, Islam, akan mengantarkan kita kepada keselamatan akhirat kelak. Dan satu-satunya cara, satu-satunya jalan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk meraih keselamatan ukhrawi itu. Nah, jemaah maghrib rahimakumullah, apa yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, mari kita memahami dulu apa itu taharah. Jadi pengertian taharah, taharah itu artinya bersih. Artinya bersih, dan cara membersihkan diri kita ini diajarkan dalam agama kita ini. Soal kebersihan itu adalah bagian dari ajaran agama kita. Taharah itu bersih, dan orang yang senantiasa membersihkan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 tadi, begitu firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Taharah yang dalam arti bersih
bisa tidak sama persis dengan bersih yang kita pahami dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa kita sehari-hari bersih itu boleh jadi karena tidak bernoda, tidak kotor. Iya. Tapi boleh jadi yang kita katakan bersih dalam sehari-hari itu belum tentu bersih menurut agama kita. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin dalam sehari-hari kita mengatakan bahwa itu kotor, padahal menurut agama bersih. Ya. Karena bicara tentang tahara dalam agama kita ini, itu ada dua, yaitu tahara atau bersih dari najis. Dari najis. Dan yang kedua bersih dari hadas. Bersih dari hadas. Bersih dari najis dengan kaifiatnya. Kalau najisnya hilang, namanya bersih dengan mencuci dengan air. Tapi kalau bersih dari hadas, ialah dengan mandi. Tidak cukup dengan membersihkan air, harus dengan mandi. Inilah yang kita katakan tadi, mungkin menurut sehari-hari bersih, sudah kumpul dengan istrinya, suaminya, kelihatan bersih, tapi kalau belum mandi itu tidak bersih namanya, kotor. Dalam syariat tidak bersih namanya. Ya. Begitu juga di pakaian kita bisa saja ada noda yang kelihatannya kotor, tapi kalau bukan najis itu tetap bersih menurut agama, hanya kelihatannya kotor. Jadi bicara tahara ini dalam dua hal ini, bersih dari najis dan yang kedua bersih dari hadas. Nanti najisnya boleh fuqaha kita bagi-bagi menjadi najis ringan, najis pertengahan, kemudian najis berat. Itu dari cara membersihkan najis itu, kemudian bertingkat-tingkat seperti itu. Ada najis yang cukup dipercik air, ya, sudah bersih, namanya najis ringan. Ada yang harus dicuci dengan air sampai hilang zatnya, ya, hilang warnanya, hilang baunya, baru yang bersih, itu namanya najis mutawasita pertengahan. Ada najis yang cara membersihkannya harus dicuci 7 kali, satu diantaranya dengan tanah. Ulahun nabi turab. Kalau tidak begitu belum dikatakan bersih, walaupun kelihatannya sudah bersih. Inilah yang perlu dipahami, bersih menurut pandangan syariat atau agama kita dengan bersih menurut pandangan sehari-hari. Itulah mungkin tentang pengertian tahara. Selanjutnya kita juga perlu memahami kalau syariat tahara dalam agama Islam ini bukanlah syariat baru, karena sudah disyariatkan juga pada umat-umat terdahulu, ya kan? Sudah dikenal, sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi syariat pada umat terdahulu kemudian berubah setelah menjadi syariat bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui bahwa ada syariat yang ada dalam agama Islam ini memang baru, belum pernah dikenal pada umat terdahulu. Dan
sebagian syariat yang pernah ada pada umat terdahulu tidak berlaku lagi pada syariat kita sekarang ini. Nah, mengenai tahara ini pada kaum Bani Israel dahulu disyariatkan juga tahara, membersihkan dari najis. Caranya berbeda. Kaifiat dulu membersihkan najis dengan sekarang ini itu berbeda. Bani Israel dulu membersihkan najis itu disyariatkan dua cara. Pertama, melobang, menggunting, membuang bagian kain yang kena najis. Jadi dia gunting, membuang kain bagian yang kena najis. Atau sama sekali dibuang itu pakaian. Dibanding kita sekarang ini membersihkan najis itu pakai air. Pakai air. Kira-kira mana lebih gampang? Tentu lebih gampang, lebih hemat, lebih sederhana pakai air. Tidak harus membuang pakaian, tidak harus merusak pakaian. Ada beberapa hal seperti itu kalau dibanding dengan syariat yang pernah ada. Tapi dari sini kita bisa memahami bahwa syariat tahara ini bukanlah syariat baru pada umat ini. Sudah ada pada dahulu kala. Dan yang lebih perlu lagi kita hayati bahwa tahara ini syariat. Syariat. Artinya sama dengan syariat kita yang lain. Ibadah kita yang lain. Sama-sama. Bahwa semua itu harus kita lakukan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Dan syariat-syariat ini semuanya untuk kepentingan kita sendiri, keuntungan kita. Kalau kita ikuti ini semua, nikmatnya untuk kita, keuntungannya untuk kita, ya. Dan kita terhindar dari sejumlah mudarat. Itu manfaatnya syariat. Jadi ada seperti itu. Ringan. Tahara dengan memakai air. Dibanding harus membuang pakaian atau membuang bagian yang kena najis. Iya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada berbunyi manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa saja ayat yang kami hapus, kata Allah, atau kami lupakan, sengaja lupakan, biarkan. Allah mengatakan nanti na'ti bi khairin minha, akan kami datangkan yang lebih baik dari itu. Au misliha, atau sekurang-kurangnya sama yang dibuang dengan yang menggantinya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengerti bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi seperti ini, tahara mereka diganti dengan tahara dengan cara kita sekarang ini, si air. Kita misalnya banding yang tidak berdasarkan syariat Islam seperti ini, ada cara-caranya orang membersihkan najis tidak pakai air.
Apa pale? Pakai tisu, ya kan? Pakai tisu. Sehingga tidak bersih menurut agama kita. Ada yang menarik, Bapak. Sudah lama saya pernah baca bahwa di luar negeri sana, Amerika, ada wanita ibu-ibu tukang laundry. Dia melondri pakaian-pakaian mahasiswi di suatu asrama, yang kemudian ibu tukang laundry ini akhirnya masuk Islam. Perkara tahara. Bagaimana jalan ceritanya? Itu pengalaman ibu itu kalau mencuci pakaian, dengan pengalamannya sekian lama, ia bisa bedakan mana pakaian dalam wanita-wanita Islam dan pakaian dalam wanita-wanita non-muslim. Dia bisa bedakan. Oh, ini pakaian dalamnya wanita Islam, ini pakaian dalamnya yang bukan Islam. Dengan sekian lamanya melakukan itu, mengerjakan itu, akhirnya dia berkesimpulan seperti itu. Apa bedanya? Ialah baunya. Dia tahu kalau berbau itu pakaian dalamnya orang yang non muslim. Karena dia berkesimpulan seperti itu, menemukan seperti itu, akhirnya dia selalu berpikir. Namun akhirnya mempertanyakan, pelajari, akhirnya tertarik dan kemudian berkesimpulan masuk Islam. Artinya luar biasanya ini ajaran tahara yang ada dalam agama kita. Ada juga sejumlah peristiwa seperti itu. Artinya orang non muslim itu kemudian masuk Islam, tertarik dengan ajaran tahara yang ada dalam Islam. Begitu juga dengan ajaran-ajaran yang lain. Ada juga orang tertarik akhirnya masuk Islam hanya karena melihat orang Islam itu selalu berwudu. Ya, itu. Nah, kita lanjut. Sesudah kita memahami kalau tahara ini adalah syariat, yang melaksanakan berarti ibadah, yang bukan baru tapi sudah pernah ada sebelumnya, kemudian berganti kaifiat. Selanjutnya urgensi. Apa urgensi? Apa pentingnya tahara ini? Apa pentingnya tahara ini? Ini sangat penting karena tahara itu syarat ibadah, syarat salat. Artinya kalau tahara kita tidak benar, salat juga tidak sah. Untuk pentingnya, kalau tahara kita tidak benar, salat juga menjadi tidak benar. Karena tahara itu syarat ibadat, syarat salat. Baik tahara dari najis seperti tadi, maupun tahara dari hadas, Tahara dari hadas itu juga dua. Dari hadas kecil dan hadas besar. Mengangkat kedua hadas ini juga berbeda caranya, kaifiatnya.
hadas kecil terangkat dengan wudu, dan hadas besar hanya terangkat dengan mandi, yang disebut dengan mandi junub, mandi jenabah. Hadas besar itu baru dikatakan tahara, bersih. Kalau itu tidak dilakukan berarti tidak tahara, berarti biar salat tidak benar, tidak sah. Begitu pentingnya terkait dengan bagaimana kalau salat kita tidak sah. Berarti begitu pentingnya yang namanya tahara ini harus kita penuhi. Jadi tidak bisa dipandang remeh. Di sana ada namanya syarat sahnya, dan di sana ada perkara-perkara yang membatalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu miftahu salah at-tuhur. Kunci salat itu adalah taharah. Itu pentingnya itu salat. Kalau taharah tidak benar berarti tidak terkunci. Begitu perannya. Miftahu salah at-tuhur. Kunci salat itu adalah taharah. Baru Nabi mengatakan wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan perkara-perkara yang tadinya boleh adalah ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, menjadi haram. Yang bukan lagi kaifiat salat menjadi haram, artinya tidak boleh. Itu dikatakan wa tahrimuha, yang membuat perkara yang tadinya boleh sebelum salat menjadi tidak boleh adalah dengan takbir. Maka takbir pertama ini disebut takbiratul ihram, takbir yang tidak membolehkan lagi banyak persoalan yang tadinya boleh. Wa tahliluha, ada yang menghalalkan kembali. Wa tahliluha, ada yang menghalalkan, yang membolehkan kembali perkara yang tadi tidak boleh setelah takbir. At-taslim, memberi salam ke kanan, ke kiri, artinya sudah selesai salat, kembali boleh. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh karena salat sudah selesai. Ini yang biasa dibahasakan oleh sebagian orang, wa tahrimuha at-takbir, salat itu pemulaannya takbir, wa tahliluha at-taslim, dan penutupnya adalah memberi salam. Ya, sebenarnya arti sebenarnya begitu. Yang menjadikan perkara boleh menjadi tidak boleh ialah takbir, dan yang membolehkan kembali perkara yang tadinya tidak boleh adalah memberi salam. Misalnya berjalan, berbicara, makan, minum, itu kan boleh. Tapi begitu Allahu Akbar semua tidak boleh, dan begitu Assalamualaikum jadi boleh kembali. Tapi sebelumnya itu Nabi bilang miftahu salah at-tuhur. Kunci salat itu adalah taharah. La salata liman la wudu'alah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak punya wudu. Itu pentingnya. Iya. Nah, lebih lanjut, ada kondisi yang membuat kita tidak bisa berwudu atau tidak bisa mandi. Artinya tidak bisa pakai air. Mungkin karena tidak ada air. Kita mau apa? Mau berwudu tidak ada air, mau mandi junub tidak ada air. Atau ada air tapi mungkin dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa pakai air. Hanya terlalu dingin. Ada air tapi tidak bisa dipakai. Kondisi-kondisi yang seperti ini itu namanya membuat kita dalam kondisi darurat. Tidak bisa memenuhi syariat yang ada.
Ya. Kalau itu yang terjadi dalam syariat tahara kita ini, ada jalan lain, ada jalan keluarnya. Ialah bitayamum. Dengan tayamum. Dengan demikian, kalau kita tidak bisa berwudu dengan alasan tadi, tidak ada air atau tidak bisa pakai air, bertayamum. Kalau kita tidak bisa mandi junub dengan alasan tadi, tidak ada air atau tidak bisa pakai air, ya dengan tayamum. Disebutlah tayamum ini sebagai pengganti wudu, tayamum ini sebagai pengganti mandi junub. Sekarang yang perlu dipaham, baik tayamum sebagai pengganti wudu maupun tayamum sebagai pengganti mandi junub, sama caranya. Sama caranya. Sama caranya. Yaitu fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah kalian dengan sa'id tayyib, dengan debu yang bersih. Dengan debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalimat ini untuk tayamum dalam ayat Al-Maidah itu berbeda dengan kalimat pada masalah wudu. Idza kumtum ila salati, kalau mau salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini namanya wudu. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan basuhlah kepalamu dan cuci kakimu sampai mata kaki. Itu syariat wudu. Tapi ketika tayamum, fatayammamu sa'idan tayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Tidak ada ilal marafiq. Tidak ada ilal marafiq. Jadi untuk tayamum sampai di sini saja. Tangan itu sampai pergelangan tangan. Jadi ada yang satu kali tepukan muka dan tangan selesai. Ada yang ambil 2 kali tepukan, satu untuk muka, satu lagi untuk tangan kanan dulu baru kiri. Tapi banyak juga orang yang melakukan tayamum membasuh juga sampai siku. Tidak perlu kita persalahkan, karena apa yang mereka lakukan, dia juga sudah melakukan yang diperintahkan dalam ayat. Wa aydikum minhu, sampai di sini. Tapi kalau dia juga sudah melakukan ini. Yang salah itu kalau dari sini saja dia mulai sampai ke siku, nah tidak menyentuh ini, artinya belum bertayamum namanya. Ini sedikit kita jelaskan lebih daripada sekedar wudu tadi, karena biar di masa sahabat ini juga menjadi kasus dengan salah seorang sahabat yang kemudian kejadian junub, sedang junub, dia tahu kalau tidak bisa pakai air, tidak ada air, diganti dengan tayamum. Cuma belum tahu persis bagaimana kaifiat tayamum seperti tadi. Jadi dia berpikir kemudian turun ke pasir, guling-guling. Maksudnya supaya pasir itu merata. Karena kalau mandi orang merata. Ya, jadi maksudnya supaya merata juga. Selesai itu baru ketemu Nabi, baru dijelaskan. Ternyata tayamum itu sama saja ketika
tayamum sebagai pengganti wudu dan ketika tayamum sebagai pengganti mandi janabah ya. Itu yang biasa tersisa. Iya. Nah, jemaah maghrib rahimakumullah, sambil kita menjelaskan ini, nanti kalau ada hal yang dirasa perlu untuk dimunculkan, silakan Bapak tuh berikan pertanyaan, karena waktu kita kalau maghrib itu selalu sempit. Jadi itu tadi urgensi taharah, kaitannya dengan ibadah. Begitu pentingnya untuk kita urus ini, begitu pentingnya untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari. Jangankan kita ini sekarang ini, di masa Nabi SAW juga masih hidup, ya tidak semua sahabat dari awal itu benar semua cara berwudunya, cara taharahnya. Ya, sehingga menjadi pelajaran juga bagi kita. Sahabat yang ada kasusnya bermasalah kemudian salah kemudian dibetulkan oleh Nabi menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya ada sahabat berwudu ternyata tidak membasahi semua anggota wudunya. Ada bagian belakang kakinya itu tidak kena air sehingga disuruh kembali melakukan wudunya. Ya, begitu Nabi cara mendidik, suruh mengulangi. Ada sahabat yang tidak betul cara salatnya, dilihat oleh Nabi, ya disuruh lagi mengulang, bahkan disuruh lagi mengulangi sampai kelihatan tumakninanya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini dasar. Memang kita dari kecil sudah belajar, sudah melihat, tapi kita ini belajar untuk kemudian paham kalau ini adalah ibadah, kalau ini adalah syariat, kalau ini tidak sekedar melakukan tapi menentukan ibadah kita selanjutnya, menentukan. Nah, satu lagi yang disyariatkan dalam taharah ini, dari segi najis, kalau kemudian kita tidak temukan air, misalnya mau buang air kecil, apalagi mau buang air besar, tidak ada air, itu kan bisa saja terjadi kalau kemana-mana. Ya. Tidak ada air, bagaimana ini? Ini persoalan yang juga tersisa. Sehingga alat bersih itu dalam syariat taharah ini bukan hanya air. Bukan hanya air. Kalau tidak ada air, ada alat bersih lain seperti tanah. Dan dikatakan semua benda yang bisa menyerap itu. Semua benda yang bisa menyerap bisa dipakai untuk cebok, apa bahasanya itu? Istinja. Iya. Tidak ada air. Ya. Diisyaratkan bahwa orang yang mau buang air besar tapi tidak tersedia air, dan itu kan tidak bisa ditahan, ya kan? Mungkin ada yang sudah mengalami. Disiapkan dulu itu alat bersih, baru buang air. Disiapkan dulu, misalnya batu. Siapkan dulu, baru buang. Karena bisa dibayangkan kalau sudah buang air besar baru kemana-mana mencari, kira-kira apa yang terjadi, ya kan? Jadi siapkan dulu baru lepas itu. Nanti kemudian dikatakan dibersihkan dengan cara mengusap dari tiga sisi, Pak. Misalnya dari kiri ke kanan 1, dari kanan ke kiri 2, dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang 3. Itu cukup. Kalau batunya misalnya kecil, 3 batu, 1 batu 1 kali. Tapi kalau bisa ada batu besar, cukup 1 batu, mempergunakan 3 sisinya yang tidak berulang.
Nah, ada yang bisa dipegang, bisa dipakai, menyapu 3 kali dan tanpa mengulangi, ya kan? Nah, syariat ini kita pergunakan dalil, tidak mempergunakan akal. Kalau kita punya akal berjalan ini 3 kali, kan tidak hilang baunya. Tidak hilang Pak tuh. Tidak ada yang yakin bilang hilang baunya atau hilang semua mie. Mungkin ada, pasti ada yang melekat. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Bagi kita harus memahami bahwa kalau kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat, itu sah. Ibadah ini kan sah atau tidak sah? Memang tidak bisa bersih seperti air, kan memang bukan air. Jadi tidak untuk menghabiskan semua itu sebagaimana kalau kita pakai air. Tapi ini adalah jalan yang diberikan oleh agama kita, jalan keluar ketika ada kesulitan, sama dengan tayamum. Tidak ada air. Nah, semua alat bisa dipakai membersih seperti itu, kecuali 3 benda. Kecuali 3 benda yang tidak bisa dipakai untuk itu tadi, sebagai pengganti air. Pertama, benda yang tidak menyerap. Misalnya kaca, kan tidak menyerap. Dia itu tidak mengisap, malah memindahkan, menambah lebar. Tidak menyerap. Misalnya kalau bambu yang berkulit itu kan tidak menyerap. Jadi carilah benda, batu kah, tanah kah, atau kayu yang menyerap, bisa. Ya, dan barang-barang seperti itu tidak menyulitkan kita, di mana-mana bisa ada di bumi ini. Begitu mudahnya, indahnya ini syariat. Ya. Itu satu, tidak bisa. Yang kedua tidak bisa, ialah tulang. Tulang, kalau ada tulang kering didapat, apalagi kalau kaki sapi itu kan besar. Sebenarnya itu menyerap. Kalau menyerapnya sih menyerap. Cuma Nabi bilang jangan. Ya, kenapa jangan pakai itu? Kata Nabi SAW, karena itu makanan saudaramu. Tulang itu makanan saudaramu. Dan saudara yang dimaksud dalam hadis itu adalah bangsa jin. Artinya bangsa jin itu saudaranya bangsa manusia. Berulang-ulang disebut dalam Al-Quran, disebut secara bersamaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu. Berulang beberapa kali itu disebut itu, maka dianggap bersaudara, sama-sama diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Itu jangan. Artinya ini salah satu etika bangsa manusia terhadap bangsa jin yang diajarkan oleh agama kita. Hargai makanannya, jangan bawa seperti itu. Nah, jadi yang ketiga ialah apalagi makananmu sendiri, ya kan? Itu makanan jin, jangan. Apalagi makananmu sendiri, ya kan? Misalnya kita punya makanan roti, menyerap sekali itu. Tapi janganlah cari yang lain karena roti mau dimakan. Nah itu yang, jadi selain itu bisa, mana-mana bisa, tidak ada kesulitan. Jadi jangan tadi pakai akal bila masih berbau ini, belum selesai ini, belum beres ini. Bukan itu lagi. Bukan itu lagi. Ya kan? Karena sudah kita memenuhi syariat yang diberikan oleh agama kita. Itu yang penting. Kita
Yang penting saya sudah melaksanakan sebagaimana syariatnya, itu sah. Itu yang penting. Ini sama juga halnya dalam hal masih masalah tahara ini. Menyapu khuf ketika perjalanan. Apa itu menyapu khuf? Ada itu kalau orang mau bepergian bisa berwudu dulu, kemudian memakai sepatu yang tingginya di atas mata kaki, menutup mata kaki. Nah, itu selama 3 hari bisa dipakai tanpa melepas, sehingga ketika berwudu ulang tinggal menyapu bagian atasnya, ya kan? Tinggal menyapu bagian atasnya. Nah, ini kan kalau akal, bukankah bagian bawahnya yang lebih patut untuk dicuci karena dia yang menginjak tanah? Ya itu akal. Tapi syariat kita ya menyapu khuf bagian atas, kanan, kiri. Dengan syariat seperti itu sah. Ya, itu persoalannya. Sebagaimana kita melakukan sesuai petunjuknya berarti sah. Itu yang lebih penting untuk dipahami. Yang dia kali bilang, kalau saya dibawa karena itu yang bersentuhan dengan. Nah, sama juga selanjutnya. Kita kan pakai sepatu berjalan kemana-mana, tidak dijamin kalau dalam perjalanan itu tidak menginjak najis, ya kan? Nah, ini mau dipakai salat, apa harus dibuka, dicuci? Tidak. Itu cukup digosok-gosokkan, ya kan? Dan dengan cara seperti dianggap najisnya sudah hilang. Padahal boleh jadi ada yang melekat, ya kan? Tapi itulah jalan atau syariat yang diberikan kepada kita ini. Makanya semakin kita paham syariat seperti ini, semakin memudahkan kita, terutama kalau menemukan kasus di dalam suatu keadaan yang kita alami. Pentingnya ialah biasa kalau kita tidak paham, berpikir sendiri, mencari jalan sendiri. Itu seperti sahabat tadi. Itu masih mending kalau dia mencari bagaimana caranya, sehingga dengan caranya sendiri. Ada orang yang karena tidak menemukan jalannya malah tidak melakukan kewajibannya. Itu yang disayangkan. Misalnya Pak, orang sakit tidak bisa tayamum, tidak tahu tayamum, apa yang dia lakukan? Tidak salat. Kalau tambah parah, sakit tidak bisa pakai air, mestinya bertayamum, karena begitu cara agama. Tapi tayamum juga dia tidak paham, yang dia lakukan adalah tidak melakukan salat, ya kan? Hanya masalah pemahaman sedikit, kewajiban malah ditinggalkan. Atau mungkin karena iman yang kurang, karena kita masih menemukan seperti itu. Ada orang musafir naik kapal pelni, lewat zuhur, lewat asar, lewat maghrib, isya, apalagi subuh, tidak salat. Gara-gara perjalanan tidak salat, padahal apa yang susah? Malah bisa dipendekkan dari 4 menjadi 2. Susah berwudu, bisa bertayamum di mana-mana. Itu kalau bertayamum bisa, namanya saidan tayyiba. Ya, ada di sini. Bisa ada di sini, ada di dinding kendaraan. Walaupun ada orang dulu membuat debu, mengeringkan tanah yang digali dari dalam-dalam supaya bersih. Itu baru dibawa kemana-mana. Ada yang bawa ke umrah, bawa ke haji, persiapan tayamum. Padahal ya itu bagus, itu boleh, tapi itu masih susah kalau bawa-bawa, karena di mana-mana ada. Mana-mana ada. Iya. Atau kita cukupkan dulu Pak sepintas tahara ini. Kalau masih ada waktu, siapa tahu ada yang dirasa lebih penting lagi untuk kita clearkan. Iya.
Karena memang tidak cukup kalau tahara dijelaskan, dibahas, kemudian satu kali pertemuan pasti tidak cukup. Nah, yang tersisa silakan Bapak mengajukan pertanyaan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil air wudhu di dalam kamar mandi yang punya klosek. Saya pernah dengar ceritanya itu kalau tidak bisa mengambil air wudhu di dalam kamar mandi yang memiliki klosek. Nah, yang saya mau tanyakan Ustaz, memang ada dalilnya yang mengatakan bahwa itu tidak bisa Ustaz. Cuma itu Ustaz. Ya, terima kasih. Tidak boleh mengambil air wudhu di kamar mandi yang di kamar mandi itu ada kloset, artinya tempat buang air besar. Yang dimaksud WC barangkali. Ya, WC. Itu di situ kamar mandinya itu juga WC-nya. Jadi prinsipnya dari situ tadi, Pak, najis. Kita harus memahami najis dan kita harus memahami bagaimana cara membersihkan najis. Jadi tidak bolehnya itu khawatir kalau kemudian kita bernajis, ya kan? Kalau misalnya kan itu relatif itu, kloset, WC, kamar mandi itu bagi masing-masing orang beda-beda juga. Luasnya, bersihnya, cara memeliharanya beda-beda orang. Nih. Kalau misalnya dengan berwudu di situ, mengambil air wudu di situ dan memastikan bahwa tidak ada najis, tidak terkena najis, ya, saya kira ibadah yang kita lakukan tetap sah. Memang sih tentu ada bedanya kalau kita ada spesial tempat berwudu, yang lebih dijamin. Tapi tidak berarti kalau ada kloset berarti kita akan kena najis, belum tentu, tergantung kondisinya. Jadi kalau bisa menjamin bahwa tidak ada najis, tidak bernajis, atau sampai berwudu selesai wudu tidak. Ya, karena kalau kita berwudu baru kena najis, wudu tidak batal. Tapi najis harus dibersihkan. Nah, gitu, Mas. Wudu tidak batal, tapi najis tetap harus dibersihkan, ya kan? Jadi najis tidak membatalkan wudu, bisa Pak. Contoh, sudah berwudu, kemudian keluar injak teh ayam misalnya, apa harus berwudu lagi? Tidak, tapi harus dicuci itu ayam karena kita harus bersih dari najis dan bersih dari hadas. Hadas kita bersih dengan wudu tadi, tapi kita belum bersih dari segi najis, sehingga dua-duanya harus. Tapi wudu tidak batal. Nah, misalnya kalau itu tadi dikhawatirkan kalau sudah berwudu kemudian terkena najis. Iya. Dari pemeliharaan WC. Saya tambahkan ini yang terkait tadi itu, karena ada pemahaman begini. Sebenarnya bukan begini di dalam orang wali, misalnya ada pemahaman tuntunan untuk mengucapkan basmalah. Iya. Nah, saya lihat pemahamannya dari ke situ. Iya. Dalam WC itu diperbolehkan mengucapkan nama Allah, mengucapkan basmalah. Iya. Saya lihat ada pemahaman seperti itu. Iya. Jadi namanya fikih, pemahaman itu sangat memungkinkan. Iya. Tapi kalau itu tadi kita berwudu diawali dengan bismillah. Sementara dalam WC jangan sampai menyebut lafaz jalalah, benar semua. Tapi solusinya bismillah dalam hati. Iya. Supaya tidak ada pelanggaran, misalnya tidak ada kesalahan. Iya. Berwudu. Malah saya tidak lakukan. Artinya ini bukan fakta, bukan. Iya. Itu di dalam WC itu kan memungkinkan kita mandi, memungkinkan tidak berwudu. Dan WC-nya dijamin kan begitu, setelah kita buang air besar kan disiram bersihnya. Jadi karena keyakinan itu saya berwudu di situ. Nah itu tadi saya sudah meyakinkan betul bahwa
tidak ada najis. Ya, tidak terkena najis baik sebelum berwudu maupun sesudah berwudu. Ya. Apa yang saya lakukan itu, misalnya disiram atau apa. Iya. Betul. Sama ini, Pak. Ada orang kan pakaian yang dia pakai masuk ke WC itu tidak bisa lagi dipakai salat. Ya. Sama itu. Dan itu bagus. Karena dia berhati-hati. Karena rentang itu kalau pakaian itu sudah masuk di kamar. Tapi kembali lagi kepada orang masing-masing. Kalau yakin bahwa tidak terkena najis, itu artinya wudu kita sah, ya toh? Ibadah kita sah. Ya memang menjadi masalah kalau bilang pahala bisa saja berkurang pahala, ya toh? Karena kondisinya itu kita tidak basmalah lagi secara jahar itu bisa mengurangi. Tapi kita bicara ibadah itu sah atau tidak sah. Kan orang mempersoalkan sampai bisakah berwudu dalam keadaan telanjang? Semua itu menjadi persoalannya. Semua itu kembali, ya kan? Tidak ada keniscayaan bilang tidak boleh. Kalau sudah ada larangan itu jangan. Tapi kalau pemahaman itu relatif bisa saja. Lebih banyak orang berbuat karena kehati-hatian supaya lebih yakin dengan kebenarannya. Ya, tapi tidak bisa serta-merta kemudian kalau orang tidak seperti ini berarti salah. Ini orang yang tahu Allah dengan dirinya. Ini masalah najis, masalah kebersihan. Iya. Satu hal lagi sebenarnya yang saya mau bergerak terkait dengan mandi junub tadi. Misalnya dalam kondisi subuh, mungkin karena kondisi kesehatan tidak memungkinkan, bukan karena tidak ada air. Ya. Dalam kondisi tidak menjamin kesehatannya kalau dia mandi. Ya. Kemudian dia gunakan tayamum. Apakah pada kondisi yang sudah memungkinkan mandi untuk salat berikutnya, apakah tidak perlu mandi junub lagi? Oh, itu iya. Karena tadi sudah ya tayamum betul. Iya. Tayamum itu pengganti mandi junub. Jadi kalau dia sudah lakukan tadi, berarti itu selanjutnya tidak perlu lagi. Sudah itu. Misalnya berikutnya sudah memungkinkan pakai air, ya pakailah air untuk berwudu, bukan lagi untuk mandi karena sudah tadi. Iya. Kemudian masih berkaitan dengan mandi itu kan saya melihat ada teorinya begini. Berwudu dulu seperti kecuali cuci kaki itu nanti setelah akhir daripada berlakuan mandi baru cuci kaki. Iya. Jadi berwudu dulu baru menyiram, baru mandi, baru mana yang dulu. Iya. Terus sesudah mandi berarti ada wudu. Iya. Sudah wudu tapi sudah mandi baru dia cuci kaki. Artinya seolah-olah baru dia sempurnakan. Iya. Iya, artinya apakah orang yang sudah mandi junub berarti ada wudu? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ya, ada wudu sebelumnya. Yes, karena dia sudah berwudu sebelumnya. Wudu sebelum mandi junub itu sunnah. Disunnahkan berwudu sebelum mandi junub, sebagaimana disunnahkan berwudu sebelum mandi sunnah. Ya, jadi berwudu itu sunnah untuk mandi sunnah dan sunnah untuk mandi wajib. Sekarang kalau sudah mandi berarti ada wudu, sudah mandi besar. Nah, apakah kalau sementara mandi kemudian batal wudu? Ya harus berwudu lagi. Namanya fikih Pak ya, Pak. Banyak variasi. Nabi ditanya, apakah orang yang sudah mandi junub harus berwudu lagi? Ya. Ya kan? Tidak. Mandi junub itu hadas besar. Hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil. Saya paham
Ya, artinya kalau ada orang melakukan seperti itu sudah mandi junub, berarti dia sudah merasa ada wudunya, itu benar. Cuma banyak orang yang melakukan seperti saya juga lakukan. Biar saya sudah mandi wudu, tetap saya berwudu. Karena apa? Wudu di atas wudu, itu kan tambah bagus. Membahari wudu. Sudah ada wudu, berwudu lagi, lebih bagus. Karena ibarat cahaya di atas cahaya. Dan tapi bukan karena tidak ada wudu, itu sudah mandi junub berarti hadas besar, berarti hadas kecilnya juga sudah terangkat gitu. Mungkin itu Pak ya. Iya. Jadi terima. Oh iya. Mandi. Ada. Sudah. Iya. Iya. Jadi begini, berkat pertanyaan Pak Muslimin tadi, masalah ada Islam dan ada yang sudah menangkap ketika sudah mandi wajib atau mandi junub. Ya saya mau pertanyakan Ustaz, beberapa hari yang lalu kami pernah diskusikan bahkan di video sama Ustaz bahwa mengambil wudu di kamar mandi yang berdekatan dengan WC itu pahalanya tidak ada. Jadi kaitannya dengan wudu yang pada tadi ketika sudah mandi wudu, Iya. itu bagaimana? Iya. Jadi ini dua masalah yang ini babnya berbeda. Jadi itu tadi Pak, apakah di kamar mandi yang ada WC boleh berwudu atau tidak? Itu masalah tersendiri. Ya, tadi itu kita kembalikan kepada sejauh mana najis itu bisa mengganggu tahara kita. Jadi kalau ada orang yakin bahwa tidak terkena najis, boleh. Cuma orang khawatir jangan-jangan berwudu tahara padahal ada najis karena dia kamar mandi yang ada WC-nya. Jadi kan kembali bagaimana kita memelihara itu. Kemudian ini tadi orang yang sudah mandi junub berarti sudah terangkat hadas besar. Nah, dengan demikian hadas kecilnya juga sudah ada, berarti sudah dianggap sudah ada wudu. Tapi banyak orang karena mumpung ada air, ya, tidak ada masalah kalau berwudu lagi karena wudu di atas wudu berarti cahaya di atas cahaya, artinya lebih bertambah lagi pahalanya. Tapi kalau ada orang melakukan dengan mandi junub sudah dirasa cukup, dianggap sudah ada wudu, itu tidak bisa dipersalahkan karena sudah memenuhi syariat. Iya. Jadi Nabi itu menjawab yang begitu mengatakan mana yang lebih merata. Begitu jawabannya, mana yang lebih merata. Ya kalau kita wudukan sebagian, sementara kalau mandi lebih banyak lagi kena. Jadi, nah jangan lupa bahwa dalam hal-hal seperti itu semua harus disertai dengan niat Pak. Niat itu sangat menentukan amal kita. Jadi kalau memang mau seperti itu, ya saya mandi angkat hadas besar. Ya sekalian dengan hadas kecil itu bahasa niat. Beda halnya kalau sudah mandi besar mau lagi berwudu itu kan, itu hal yang mudah. Nah, jadi perbedaan seperti itu sebenarnya bukan perbedaan tapi jalan-jalan yang bisa ditempuh. Mungkin hari ini kita begini, besok kita begitu lagi ya. Selama syariatnya begitu,
Ya, kita tidak persoalkan dengan orang lain kalau kita berbeda cara pengamalan. Ya. Yang kita hindari itu yang memang tidak benar secara tuntunan. Oke, begitu Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada perhatian seluruh jamaah. Semoga bermanfaat, dan apa yang masih kurang tentu kita mesti dituntut untuk belajar lebih jauh lagi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.